Pak Sakret Kajian Kiai. Angkeme gak iso dijogo. Oke, bismillah ini. Kalau bisa nanti saya ikut nambah-nambahin beberapa poin yang tadi sudah ditanyakan, tapi kalau nggak sempat, nah, mudah-mudahan bulan depan kalau bisa. Pertama, saya akan mengambil beberapa hal yang mungkin belum disebut secara agak mendalam di dalam pembicaraan mengenai kepemimpinan. Secara epistemologis sudah Jafwat tadi membeberkan banyak, kemudian kultural dan akhlakiah sudah Pak Muzamil. Sekarang gini, saya memulai dari sini aja. Kalau istilah Jafwat saya tak tadabur lah, kita tafsirnya wesi tadabur. Iki kon ngomong kepemimpinan iki hatimu seneng tak sedih. Upama ngenes ya, padahal nggak ada kalimat ngenes itu di Quran. Jelas untuk Rain ngenes, dan tingkat ngenesnya itu di bawah 50% itu di atas 50%. Di atas, jadi ngenes, bingung ya, dalam ngenes ono bingung, ono cemas, segala macam. Karena Anda melihat ini salah satu poin peradaban yang hancur di negara kita dan mungkin juga di dunia adalah kepemimpinan. Tidak hanya kepemimpinan di bidang sosial, politik, kebudayaan, dan juga bahkan kepemimpinan di bidang ibadah madho pun sudah tidak terkontrol. Kan gitu. Jadi Anda sangat sedih kalau secara tadabbur ya. Terus aku takon, kira-kira nek sampean tak kelompokno padang bulan, mau coba syafaat, kenduri cinta, bang-bang wetan dan sebagainya, tak kelompokno kabeh jamaah, kira-kira iso ngatasi tak gak masalah sing kok bingung lho iku man. Gak iso ngatasi. Gak iso ngatasi mergo jumlahmu sedikit, apa karena ilmumu gak cukup? Ibarat pasukan, iki pasukan musuh nemen kuati. Ya toh, duwike aja dibandingno karo dhuwitmu. Alah parkir mikir musuh lipo bank gitu, musuh konglomerat Tionghoa kublaikan uripmu, tak blaekno uripmu. Jadi mesiu kita sangat tidak mencukupi, jumlah pasukan tidak sampai, dan pemahaman Anda terhadap kerusakan ini kira-kira berapa persen? Bisa nggak kamu menjelaskan rusake apa wae, ya apa rusake, komprehensinya dan lipatan-lipatan kerusakannya itu nututi tak gak utakmu? Nek dikon jelasno rusake. Ikut dia wis bercandasmu ya. Jelas tok rusake apa iku saras-sarasen wis. Oh alah, kredit motor gak beres dikongkon jelasno kerusakan gitu. Oke ya. Sekarang katakanlah Anda tidak bisa mengatasi. Kemudian berarti ada kemungkinan ini kita hancur bener ini. Indonesia upamane hancur, bubar upamane ya. Irian Jaya lepas upamane gitu ya. Terus saya bahkan berdoa mudah-mudahan Anda mendapat pemimpin yang kafir dan tidak adil. Amin ya rabbal alamin. Timbangane kafir tapi adil, kok bingung kan? Sementara muslim kata yo yasinan tapi kok nyolongan. Gitu betul. Ala mesti sana ya, mudah-mudahan ada pemimpin yang kafir dan tidak adil dan zalim, ngono ya. Jadi mesisan olehmu gelut. Karena saiki kate gelut bingung. Iki kate tak musuhi tapi kok ya rada lumayan. Sing iko aku sembahyang bareng, jumuan bareng tapi kok nyolongan. Tak bingung awakmu. Dadi milih ndi kon? Tak dongakno oleh pemimpin muslim soleh yang bersikap adil, apa
pemimpin kafir yang bersikap dolim. Loro iku kemungkinan iki ana telu. Milih sing di pertama tak kedua? Sing pertama. Kayak ana contone situ. Sapa sing kira-kira ngono iku? Upama ono gak iso dadi pemimpin di Indonesia karena seluruh media pencitraan dan seluruh keuangan dan mesiu-mesiu politik dan sejarah tidak di tangan Anda sama sekali, sehingga api okon kaya opo nanti akan dijelekkan. Kalau Pak Muzamil mengatakan, oh ini ada bupati mengundurkan diri karena dulu waktu saya jadi bupati pakai money politik, jadi contoh yang baik. Jare sopo? Jare sopo Pak Muzamil? Gak, engko nek kon wani ngono didolekno perkara kon. Didolekno perkara dielek waktu SMP tau ngambung gurune misalnya. Wis karuan wis mesti dielek-elek. Artijo Alkostar itu orang paling jujur, paling teguh yang luar biasa dan tidak pernah ada di media. Tidak pernah menjadi contoh soal karena yang menguasai Anda di dunia dan terutama juga di Indonesia itu tidak menghendaki ada pemimpin sejati, tidak menghendaki ada orang baik. Orang apik titik dolek melek, nek perlu disiram tae. Dan seluruh orang-orang yang ditersangkakan itu sebenarnya kan pertarungan untuk nyiram tae tergantung golongannya siapa sing pasti nyiram. Kan begitu. Sampai ke soal PSSI pun siraman tae urusannya gitu ya Rek ya. Jadi jangan dipikir kalau ada keteladanan itu lantas akan ditiru orang, tidak akan muncul keteladanan karena informasi, pemegang alat informasi untuk keteladanan orang pemimpin yang baik itu tidak akan mau mengekspos orang-orang teladan. Artijo punya senior dulu yang namanya juga Jaksa Agung dulu, namanya Baharudin Lopa. Baharudin Lopa itu lebih gawat lagi dibanding Artijo itu kan pokoknya Madura. Wis pokoknya masih musuh malaikat sopo ae nek bener-bener salah-salah. Kadek ono opo, kadek ono kadek naik banding karo Artijo tambahi. Iya ta gak? Tambah kudune 3 tahun tambahi 15 tahun ngono. Baharudin Lopa dulu itu dekat, saya sangat dekat sama beliau dan dia orang Mandar, dia sesepuh Mandar dan saya adalah panembahannya orang Mandar. Jadi kalau Baharudin manggil saya itu ulama besar, itu Baharudin loh ya, manggil saya itu ulama besar dan dia sangat takzim karena saya dianggap pewarisnya Imam Labeo, itu Gus Ute Mandar itu Imam Labeo. Syekhona Khalilnya orang Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat itu Imam Labeo itu. Nah, suatu hari Baharudin Lopa itu ngobrol sadurunge boarding nang Jakarta teko Makassar, ngobrol karo arek mahasiswa karena dia dekat dengan aktivis-aktivis karo arek-arek sing renyah-renyah pikirane atine. Terus ngerokok, dia ngerokok terus ya. Jadi itu contoh yang baik lah ya. Baik. Terus dia ganggu korek, akhirnya nyilih korek jelas lah nang arek mahasiswa iku. Terus mergo ngobrol asik, korek iku lali dilebokno sae. Totok Jakarta sadar, loh ini kan koreknya anak-anak. Korek jelas mas regane piro iku? Ya, iku dhek telepon teko Cengkareng nang Unhas, ndelok mahasiswa iku mang, ini segera saya paketkan. Gendeng tak gak ini? Maketno korek iku ya apik sapi-api tapi ya untuk goblok barang. Lah ya timbangane gawe maketno lak mending ditransfer duit. Iso digawe tuku rokok karo arek-arek lah ngono kan. Ditambahi lak ngono sih. Tapi ya gak apa-apa saking apike. Saking tuluse wonge, saking jujure wong. Itu Baharudin Lopa. Dan orang macam itu dibunuh di Arab Saudi. Dan Artijo kalau dia berani nyenggol kanan kiri yang kira-kira Artijo juga ngitung-ngitung, dia ngerti konstelasi, dia ngitung-ngitung, tapi kalau dia sikat-sikat saja kayak si Baharudin Lopa mati nanti. Jangan lupa, kecuali kamu tidak dikehendaki Allah untuk mati. Itu ya. Oke, ini contoh aja. Sekarang saya kembalikan pertanyaan pertama tadi. Jadi kon sedih ya, cemas. Terus iso ngatasi taga.
Oke. Terus kira-kira meneh-meneh kon nang antri di ngarepe di antara swarga neraka iku. Kono swarga kono neraka ya kon di tengah-tengah antri. Untuk engkok rono tarono kan tergantung screeningnya engkok ya. Nah kira-kira awakmu ditagih tagak soal Indonesia. Kira-kira ditakoni tagak? Lagak sih. Lah aku takon lakon sedih lah apa? Cik goblok e kon iki. Apa kan sedih? Kan ndelok dunya kok sedih. Dunya iku mek diluk kon urip seneng atimu, bak melarat masih sing penting seneng. Lah ngono sih. Bah bojo mrongos sing penting sip. Karena cantik itu bukan objektif, cantik itu adalah penerimaanmu. Kalau engkau menerima dengan ikhlas di dalam cintamu bersama istrimu kepada Allah, maka istrimu itu sangat indah. Dan itulah lauhil mahfudmu. Jadi ngomong macam-macam, iki lauhil mahfudku rai. Ngono ya? Lah bener. Wis gak iso diapa-apano iki wis. Cok wani-wani kan iki lauhil mahfudku carok aku nek kon macam-macam kan gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, apa sih urip di dunia itu? Apakah dunia itu tempat engkau mencapai prestasi? Prestasi apa? Kan prestasi-prestasi apa? Di dunia iki apa? Apa sih? Juara nasional bal-balan ngono. Anggitmu juara itu temenan ta? Kon tinju dul anggitmu terus istirahat setengah jam dikon gelut menang itu mesti menang tak? Lah gak sih. Jadi iku mek apen-apen urip di dunia iku mek dilu. Kon aja atik sedih wong kon yo gak ditagih apa-apa karo Gusti Allah. Kene iki kon nggone nandur engko wae di akhirat. Syukur dek kene dikai wadidi alhamdulillah nek gak yo aja mure-mure karo Gusti Allah sak karepku kon. Kono jare nagih-nagih Gusti Allah nek njaluk gak masalah tapi yo tahu diri lah. Kon njaluk tok umroh njaluk sembayang njaluk kon kok ilatmu gak iso wong kon iku ilatmu iso bergerak iso ngomong gak pelo gak pelat kon gak tau matur nuwun gak tau eling nek ilatmu gak tak apa-apano. Engko nek Gusti Allah tak pengaruhi apa kon? Ku sampe tak arek iku. Kon kok tak gawe gak iso ngadeg gentalomu kapok ngono. Tidak berhenti rahmat Allah itu setiap detik kepada kita sehingga tidak ada kesempatan sama sekali untuk tidak bersyukur kepada Allah. Kok kon sik kok bersedih? Apa waduh kok ngene iki negara kok ngene? Urip di dunia iki apa sih? Apa alah apa? Kon mangan ya semek ngono iku tok. Apa kon turu karo bojomu ngono tok. Ngono iku tok. Apane? Sing tepak iku apane? Apa yang hebat di dunia ini? Kenapa kamu membesar-besarkan dunia? Tidak ada pencapaian apapun di dunia. Tidak ada. Pencapaian itu nanti di wa may yabtaghi apa? BBB wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Di dalam perjalanan dan perjuanganmu untuk mencapai prestasi di akhirat, kamu jangan lupa nasibmu di dunia. Aja diwale. Jadi mek kon iku nyambut gawe mek cek gak lali dunya meng nuthuk lho. Aja lali dunya gendeng kon lah. Aja lali dunia tetap eling mongkon dikon mengkhalifai tapi gak mongkon mengkhalifai politik Indonesia gak iso sih. Kecuali Allah kasih perintah, oke, gak iso tapi aku takon situ. Tapi suatu hari kalau Allah instruksi siap. Lho ngono arek-arek. Siap ya, ojo meneh cak kok dikon gelut cak. Wong kene iki gak gelut ya melarat gak jelas ya siap kok. Kan gitu kan ya? Tapi kan tetap siap ya. Jihad siap dalam bentuk apapun. Kalau Allah perintahkan, Allah takdirkan, Allah lauhul mahfudkan, kita siap. Oke, ini dicatat oleh malaikat. Kini siap kok. Jangan dipikir gak berjuang. Tapi berjuangnya isone ya mek didik.
ya apa iki engko tuku 3 juta gawe tuku sego kotak seneke saene lha ngono ya. Terus engko digawe ya apa carane luwe iso dibagi loro. Lah ya wong urip di dunya lho pertanyaane kaya ngono. Apa angel jawab koyo ngono iki? Sana wong urip di dunya iku lho mek urusan sego kotak. Terus digawa ada teko cepurene. Sana arek iki. Kok cik urusan kok cik cilike kan iki. Ya tapi aku gak apa-apa itu tidak alami pada skala yang berbeda. Ono sing gede-gede ngene iku. Nah, yang tahu itu Anda. Momentumnya kan berbeda. Sing wingi karo sing ben, sing wingi nara. Nah, pada setiap momentum itu Anda yang tahu kamu dalam keadaan darurat apa tidak. Nek kon iso menghindar kata Pak Muzamil. Ya, sekeras mungkin, tapi sekeras mungkin itu juga ojo keras-keras nemen, ojo terus kon di iki anu ya apa carane ndelok sing sego sing murah titik. Tidak. Aku bersikap keras kepada setiap tindakan korupsi. Wani ngono kok nek kantormu. Ya ora usah ngono lah. Isi apa carane bil hikmah wal mau'izatil hasanah diatur bareng-bareng di senggol, didesel didik, terus dipengaruhi ngono ya carane. Jadi ada metodologi, ada teknik dan strategi kebudayaan. Ojo terus mentang-mentang kon anti korupsi terus gawe kalung ake anti korupsi liontin dan seterusnya ngono ya. Kamu yang tahu kok. Kalau kamu memang tidak mampu, tidak ada peluang untuk tidak melakukan, itu berarti darurat. Kalau darurat ya tinggal kafarat tadi itu. Tapi aja terus kan dhewe lho sing ora gak ero. Tidak seorang pun tahu kecuali Anda dan Allah. Darurat gae. Kon ngaku darurat ya iso nang aku, gak ngaku gak darurat ya iso nang aku gak ero. Jadi tidak ada jawaban objektif, yang ada adalah jawaban peristiwa pada dirimu di setiap saat yang berbeda-beda. Ojo menego sampeyan karo aku wong Imam Ghazali konangan atane nek berlumuran darah. Terus apa tadi yang kiai saya kenal guyu cekikian delok kiai ini nyunggi berkat iku mah gitu loh. Makanya Anda itu ndak usah serem-serem ingin bermakrifat. Kok makrifat temen matek temen kon. Nek makrifat temen kon wis bendina kon jembek gak karu-karuan. Nang kantor kepodok babi. Mlebu nang nggon kepalane lho kok malah celeng. Terus mari ngono kono bagian iki lho tuwe ku sakmu kae. Kono kok jare makrifat kon wis biasa wis. Kon makrifat ngelu temen kon. Engko ketemu bojomu lho kok kaya kowe gombel iki. Jadi makrifatnya aja serem-serem. Makrifat itu ngene, aku tak jelasno. Saya ingin menjelaskan kepemimpinan, saya ambil satu idiom aja. Jadi sekali lagi wes gak sedih ya. Gak masalah. Umurnya di luar kok kata apa sih? Apa sih? Deloken saiki neliti wong sing korupsi suge-suge umur 50 munggah ya apa nasibe deloken. Deloken sikile jek kuat melayu ta gak? Deloken niku ana penyakit apa yang njero awake. Ya deloken anggitmu aja nyawang teko don waduh enak. Sing kok delok duwike kon dhewe ijo matamu sing kok delok duwike to kon nek cemburu karo wong sugih sing kok delok duduk wonge tapi duwike lah dapurmu dhewe materialistik kok. Nggih ta mboten? Deloken wonge mari nglarani kon kuntiten deloken oleh apa dhek? Oleh kena wabal apa? Deloken kena wabal wonge. Wis ta? Yakin. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Mesti terjadi. Allah kok dilawan. Itu loh, wes percaya karo Allah kan. Dadi kon aja sedih ya. Bapak alah. Lu kok ngono bupatine? Lu kok iku iso dadi presiden upamane ngono. Lah bapak wong urip dino diluk ae. Kok gumun iki lho. Apa sih? Wong dadi wali kota iso dadi gubernur diluk ae. Dadi gubernur iso dadi presiden diluk. Dadi bukan sesuatu yang istimewa apa nih. Kan
gelem dadi ganteni kok dadi wong iki kon. Gelem kan? Ayo saiki. Gelem kan? Gelem kan? Kon milih ndi dadi dae ta dadi awakmu? Wis mantep kok dadi awakmu. Lah apa kon cemburu karo sapa-sapa? Lah apa kon mangkel karo sapa-sapa? Jarno-jarno apa kon? Alhamdulillah aku mek ngene iki dan aku bertahan ngene iki sampai saiki. Gak tahu aku berubah. Sejak awal kadang bulan yo ngene iki. Aku ndek Juanda Airport 40 tahun yo ngono iku terus, gak tahu berubah. Gak tahu berubah. Umbah-umbah tetap umbah-umbah. Aku mau berubah kate lapo, Pak. Gitu loh. Sakarepku, aku sandalan, sepatuan, sakarepku kate lapo, Pak. Sing penting gak nyapuk raimu kan gitu kan. Jadi yang mandiri, yang berdaulat dan gembira, rahmatan lil alamin. Anda mau memberi rahmat lil alamin, Anda sendiri tidak menikmati rahmat Allah kok. Makanya nomor satu, jangan cari ridho Allah. Anda ridho sama Allah, maka Anda mardiyah. Kan rodiyatan, mardiyah, ojo mardiyatan. Nek sampean ridho, kula ridho. Ayo, sing jelas. Ngono Anda ya, ngomong ngono. Walik kan iku. Ya nek wong Madura wani ngono. Nyen sewu sampeyan niki to mboten kali kula. Sing cetha sampeyan. Gusti Allah diancam-ancam. Ya wis rido, nek guru kula nang ngoten kula rido. Ya gak. Jadi kesibukanmu adalah radiyatan supaya mardiyah, sibuk ridho sama Allah. Wis nek kon dina iki oleh mek 10.000 sing paling apik, sing paling menggembirakan, sing paling nikmat, sing paling selamat. Nek menesuk iku oleh mek 7.500 sing apik ya 7.500, sing wis kedaden itu izin Allah, berarti itu yang terbaik. Ngono ae. Ngono. Nek kon ngopo sebabe waduh mek titik mergo konsepmu akeh. Terus sing rugi sapa nek kon ngono iku? Tak dapurmu dhewe. Iya ta gak? Nggih. Waduh aku kok saulan mek oleh penghasilan 600.000. Ngono ta? Mergo sing ngomong 600.000 itu adalah konsep 1 juta, 1,5 juta. Iya ta gak? Terus nek kon ngomong ngono sing ngersula sapa? Lah ya sampean dhewe. Anggere malaikat ngrubung kuwi ya rek saknone gak. Gak ono jin gak teko gak kon dhewe sing ngersula, mergo kon dhewe sing salah. Lah apa kon iku duwe konsep ngono iku? Apa yang Allah berikan, apa yang sudah pasti terjadi, itulah yang terbaik. Nikmatilah, syukurilah. Kalau engkau mensyukuri, Allah membukakan jalan untuk Anda menikmatinya. Tenang aja. Terus anggitmu urip di dunia mek dilungo lho. Anggitmu makyahane gaya apa? Untuk pencapaian dunia. Mencapai apa kita di dunia? Lalu apa dunia dipakai untuk mencapai sesuatu? Gak padaan gede di dunia karo aku. Mulai siapa aksani takwim? Lah sampai ya dunia aksani takwim kagak? Kagak. Lalu apa kok kalah gede karo dunia? Kenapa kok ketiga sedih karo Indonesia? Sayang ngono Indonesia iku ala saknone rek. Sakno sampean iku ala. Dadi awakmu kan gede hatimu. Gede hatimu, alah tak sedekahane. Lah ngono alah gak apa-apa aku tak keliling Indonesia ketemu arek-arek makian sampai jam 2, jam 3, jam 4 gak apa-apa. Tak sedekah nang Indonesia. Aku gak ngakoni secara formal karena saya punya ilmu dan saya berpedoman kepada logika saya. Negara iku gak ngene. Nek kon nyebut ngene iki negara aku gak ngakoni. Cuman aku gak apa-apa gawe KTP. Cek awakmu seneng hatimu, aku sedekah. Ngono lho rek, ya ta gak? Lho aku wani gak duwe KTP. Pembuktian aku rabi gak ada KTP. Di Tamping Mojo ngono. Aku lah kawin lari karo Mbak Fia. Terus rabi ndek endi nek kawin lari. Akhirnya sampai nang Cak Enang. Terus kita punya teman lama namanya Cak Wi iku. Soal urun gawe no skripsi. Terus dadi lurah. Terus Cak Wi dihubungi Cak Enang karo Cak Fuad. Ayo kene rabi ndek nggonku. Yoga ya gak masalah. Terus aku rabi di Tamping Mojo ngono rek Sentul Tembelang ngono ya. Bengi-bengi yamene iki jam 12 ngene iki. Sing ngero iki mek Cak Fuad, Cak Enang ibu, anakku sabrang liyane kana wong ro.
Terus ya apa iki administrasi ini? Terus Cak Wi tampil. Cak Nun dan Mbak Via itu dari dulu siap untuk disuruh kemana saja, di desa mana saja dia mau, di kota mana saja mau, maka dia punya hak untuk punya KTP desa manapun dan kota manapun. Wah, itu top, itu jenius tuh fatwa itu. Jelas top temen Cak Wi, top. Gitu. Oke ya, jadi aku kepingin awakmu ojo tertekan oleh sesuatu yang seharusnya tidak menekan Anda. Kalau engkau sedih kepada Indonesia karena kasih sayangmu, bukan karena engkau tertekan. Karena sodako menangis apa? Ya melok sedih lah sih rek. Lah sodako sih. Ono konco mati turut bela sungkawa. Iku sodako tak duduk. Sodako toh, lah iya nang Indonesia walah aku melok sedih le ndelok awakmu. Wis lumayan toh? Lumayan. Tapi kok aku sedih. Lah apa kan sedih? Kamu menyedihkan bukan sedih. Ngerti betane? Aku ngedehno awakmu gak kok aku iki sedih. Gak nek aku gak sedih apa-apa dunya kok tak sedih. Hah? Ya cuma di ngarepku aku gak terus kapok kan ya gak ngono aku ya toh. Cek awakmu tidak terlalu tersiksa ya sudah saya berwajah sedih kan gitu kan. Tapi nek kon ngomong aku sedih gak kayak apa aku sedih. Apa yang perlu disedihkan dari dunia? Ilam takun alayya ghadabun fala ubali. Satu-satunya bisa menyedihkan kita hanyalah kalau Allah marah kepada kita. Selain itu gak paten. Pak ngono sih. Ya cuman keluarga saya ngabur. Makanya Allah mengatakan apa? Innama amwalukum min laku. Aku senengnya dek maknya itu. Seorang kiai besar itu pura-pura tidak hafal. Untuk menggedekan hatinya kiai-kiai di samping kanan dan kirinya. Meskipun aslinya memang tidak hafal gitu. Lah enak sih rek. Kan apa sedih lho sing gembira apa alasane? Lho kon salahmu dhewe duwe dhek akeh kait gembira. Ya toh? Ya iku salahmu duwe kok digawe landasan. Landasan kegembiraan itu ya rasa syukur kepada Allah dan temukan apa yang membuat engkau bersyukur, maka tidak ada masalah wis. Ya masalah tapi wong Indonesia kok. Wong Indonesia itu masalah tapi tidak masalah. Ngono tapi yo gak ngono lah wong Indonesia kok. Oleh 1.000 ya cukup. Oleh 50.000 ya cukup, oleh 1.000 ya cukup, gitu kan? Nek 15.000 ya dicukup-cukupno. Terus 10.000 ya apa meneh lah wis. Ono ae lah bismillah. Lah ngono sih. Loh itu bangsa Indonesia itu enggak bisa hancur meskipun punya pemimpin Fir'aun, Namrud, siapapun memimpin Indonesia, sedolim-dolimnya rakyat Indonesia tidak akan hancur. Apalagi yang memimpin pemimpin sejati. Ngono ya enak ya. Kan mulai nek kate sedih kan tak leboni turumu kan. Nek ngipi ana aku awas kan. Kan begitu sedih aku mlebu ngipimu goblok. Ngono ae. Sedih lho. Apa penderitaan anggitmu kiwa tengenmu gak menderita ta ya apa ndasmu kan iki kabeh menderita lah wis kabeh menderita kok sedih bareng-bareng ya karena semua menderita. Yuk kita gabungkan semua hati nelongso dan penderitaan ini menjadi kegembiraan bersama-sama dan kita pancarkan menjadi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngono sih rek, ngono carane. Jadi jelas ya wes, baru saya akan masuk ke kepemimpinan. Ini cekak berkepanjangan tak shortcut ya. Jadi kalau saya itu gini sih, Tafwa tadi ngomong tafsir dan tadabbur ya. Jadi kalau Anda membaca Quran hanya melalui tafsir, itu nanti Anda akan terseret untuk mempelajari metodologi barat, gelem gak gelem. Karena metodologi tafsir itu akademis. Tapi kalau tadabbur itu kan
bisa disebut subjektif, yang penting pendalaman dan refleksi rohaniahmu kepada setiap ayat. Nah akademis kok kan ngeluh dewe. Sebab Quran tidak disusun secara akademis, apalagi secara akademis barat. Maksudnya ini rek, apa nek kon maca surah Al-Baqarah itu pelajaran tentang sapi? Waduh, iki aku iki aku penelitian sapi iki. Ketoke surah Al-Baqarah iki ngono ta gak? Enggak. Apa nek kon pelajari sejarah Nabi Ibrahim terus maca surat Ibrahim? Ya enggak, mesti cerita Ibrahim ada di surat bermacam-macam yang lain juga. Jadi tidak model fakultatif semesteran dan mata kuliah barat. Quran gak ngono. Kon wah ini saya harus menulis artikel tentang lebah, ayo maca An-Nahl ngono. Ya enggak gitu, blas gak ngono Quran iku. Kok nek maca Quran ngono iku ya upama aku dadi Gusti Allah, aku ngguyu cekikian gobloke arek-arek iku, gobloke arek-arek ini gitu. Enggak gitu Quran tuh. Yang disebut tadabbur yafat adalah pokoknya kepedok Al-Quran bismillah, kon mari wudu, kon suci hatimu, pikiranmu bener, buka seret, kamu dapat petunjuk, kamu dapat hidayah. Aku kadang-kadang lagi dipaksa tadi dukun ning ngene carane. Terus aku gak ero rek, sepok ngene kon wudu kon sembahyang 2 rakaat bukaan Quran. Kalau mau buka aja ada kok niati ya apa coba ikhlas pada Allah. Wis seret ngene lah oleh 2 halaman ki tak wacane. Kon tau ngene ya? Nggih, Cak. Kon bapakmu ngene nggih. Kon loro ngene nggih. Ono di surat iku. Kan gak percaya meneh kan. Cuman kon aja putus asa nek gak jalan keluar. Nek karena jalan keluar di 2 halaman yang kamu ambil itu berarti Allah percaya kepada kecerdasanmu. Kamu harus mencari sendiri di dalam Quran dirimu informasi dari Allah fil afaqi wa fi anfusikum. Ya, oke. Nah maka kalau ngomong kepemimpinan sakarepmu ayat apa? Kok tak hubungno karo kepemimpinan ngono enak aku. Lah nek mencari ayat kepemimpinan wangel di Quran pemimpin ada berapa ini? Ya memang itu juga bisa memberi petunjuk, tapi itu bukan satu-satunya jalan, dan konstruksi Al-Quran tidak seperti itu. Quran itu sastra, kalau kita kenal di dunia ini dia itu sastra. Pencolotan rono rene gak karu-karuan. Gitu. Aku yang sering bilang, aku ini ngelatih bal-balan, ini nganggo Al-Fatihah cukup. Tak wis nek gak ada Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim tok. Bismillahirrahmanirrahim kedawan wis Ar-Rahmanirrahim tok. Wis nek gak rong kata bismillah tok wis. Wis nek gak ada bismillah tak geng latih wis saya wis. Wong tadabbur kok bukan tafsir kok. Nah malam ini kita dapat ilmu dari tadabbur itu sembarang kok temokno. Ternyata di dalam tanah ada debu, di dalam debu ada dunia, di dalam dunia, di dalam debu yang kecil ada dunia yang besar, di dalam dunia ada debu-debu lagi, kita masukin debu sampai mikro, sampai nano, sampai proton, elektron, neutron, sampai apa menaik kuat, sampai yang terkecil. Ternyata di dalamnya ada jagat raya yang luasnya luar biasa. Karena kalau Anda memasuki rohani, tidak ada lagi ukuran lebar, panjang, tinggi secara jasadiah atau secara fisik. Maka aku nek ngomong pemimpin, aku njupuk Al-Hasr biasa. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah wa rahmanir rahim. Ya, Mas Helmi itu kita hitung. Alimul ghaib wasyahadah 1, Rahman War-Rahmanur Rahim. Terus Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun, gitu ya. Terus wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma bis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ono piro iku? 14 dan 16. Aziznya disebut 2 kali, tapi kini tak jelas no. Gak nyambut gawe meneh. Jadi singkat kata,
Ini ada, kalau Anda memakai tafsir akademis, ada dua hal yang bertentangan. Anda tahu Rasulullah itu salah satu identitas yang paling utama adalah An-Nabi Al-Ummi, Nabi sing kita terjemahkan biasanya buta huruf, pokoknya awam, gitu, awam. Bahkan ketika Rasulullah ditawari, wahai Muhammad, apakah engkau mau menjadi nabi yang raja, yang kaya raya seperti kakekmu Sulaiman alaihissalam dan Daud? Nabi menjawab, enggak, nyun sewu, saya tak menjadi abdan nabiya, saya menjadi nabi yang rakyat jelata biasa. Jadi ada dua idiom, satu An-Nabi Al-Ummi, nomor dua abdan nabiya. Oke, sekarang saya tanya, syarat kepemimpinan itu nek cara wong desa pinter tapi sing nomor siji apik dudu pinter. Oke. Makanya Nabi Umi buta huruf. Kalau mau linear ya, maka Rasulullah tidak perlu menjadi kaum intelektual, tidak perlu sekolah, bahkan dia buta huruf. Karena menurut awakmu apik nomor siji. Tapi ojo leren, ojo terus puas di sini. Sing ngarani Nabi Muhammad gak pinter iku sapa? Sing ngarani Nabi Muhammad gak intelektual iku sapa? Sapa sing ngomong yang ngajem? Kan dijundu tukang mburi kan yo karo. Ayo kan sing jundu Sayyidina Umar. Ayo ngipi kok bengi Umar teko. Apa? Kon ngomong apa manut? Ya, sebab kalau menurut Anda baik, maka ada legitimasi. Makanya Rasulullah itu awam, buta huruf, terus dia rakyat jelata, abdan, wong biasa, kawula. Jadi nek kon gawe radio aja kawula muda tapi abdan muda. Tapi ini bertentangan dengan yang tadi saya coba pakai. Pertama kan huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah, baru huwa rahmanur rahim. Ternyata syarat pertama kepemimpinan ini menurut saya loh ya, berdasarkan Quran, meskipun bukan Qurannya pasti memaksudkan seperti itu tadabbur saya aja. Jadi Anda jangan percaya sama saya, percayanya sama Quran. Dolek ono tadabbur ono dhewe. Tadabbur iki nek cara Jawane jebar-jebur. Oh iya, asal usulnya tadabbur, terus wong Jawa angel tau cangkeme terus akhirnya jebar-jebur. Adus jebar-jebur itu masih tadabbur asline. Ngono, ngarang mendadak emang. Bapak wong ngono wong tadabbur ae gak oleh. Sing penting atine bener ngono sih rek. Nah, pertanyaan ternyata pertama alim. Pemimpin itu alim. Jadi nek Allah kan alimul ghaibi, kalau kita muta'allimul ghaibi, kita orang yang belajar, mempelajari. Jadi syarat pemimpin pertama dia menguasai masalah. Ini demo taksi ini bukan soal aplikasi itu niscaya, bukan. Memang pager nanti habis oleh AMPS habis oleh handphone habis, smartphone habis, sampai Nokia, sampai akhirnya Android dan Samsung, bahwa yang sebelumnya terlindas, betul enggak? Memang itu niscaya. Jadi sepeda kalah karo motor kalah karo mobil, yang itu dan seterusnya ya, akan terus ada lindasan-lindasan peradaban berdasarkan prestasi teknologi. Kantor pos saiki yang ngono. Wes gak iso romantis kring, terus gak ono kring gak ono iso. Tundeng, gak ono ngono kan, email. Nah itu semua tidak bisa tapi masalahnya bukan itu demo di Jakarta. Masalahnya adalah adanya negara itu untuk memandu proses yang saling menyelamatkan satu sama lain. Jangan dibiarkan ada kekuatan baru menindas kekuatan yang lama. Harus diakomodasikan dengan aturan-aturan yang lebih cepat daripada gejalanya. Jadi perkembangan teknologi tidak boleh mengalahkan perkembangan undang-undang. Harus diantisipasi. Fal tandur nafsu ma qaddamat liqat. Ini kok ana ngene iki
iki balon-balon wis mulai di balon-balone Google wis mulai iki kudu ana siap undang-undangnya kan begitu. Nah, poinnya tidak pada bahwa aplikasi transportasi berbasis online itu niscaya iya memang niscaya dan tidak bisa kita elakkan, cuman ditotos sih tak ditotos sih gak mateni liyane sih. Ayo bareng-bareng, tidak perlu diwuruki arek-arek. Sama dengan Gojek itu arek-arek ojek diwuruki sih, dikai handphone sih gitu ya segala macam. Satu. Nomor dua, adanya negara itu dadi ngene lho, saiki awakmu nang iki sing demo nang Kominfo. Oh ini kita nggak bisa apa-apa, ini salah alamat, ini seharusnya ke perhubungan atau dishub DKI. Nah aku sing demo, aku gak peduli. Pokoknya kon negara, kamu negara, dishub negara, Kemenhub negara, kabeh negara, aku ngadep negara. Nek aku gak cocok mikir kon sing ngubungi dishub, kon sing ngubungi Kemenhub, lah ngono sih. Lah kok enak demo wong sakmono kae ya dioyong-oyong rono rene. Lah sekarang ternyata dishub itu di DKI itu negara sendiri, di Kominfo negara sendiri. Lah ngono sih. Lah ngono gak? Di semua kantor oh duduk kebagianku cak, duduk aku. Lu aku gak roh. Misalnya boarding, wah ini harus di print di sana. Aku gak roh, aku wis bayar. Printen kono. Ngono aku. Enakmu dhewe. Aku wis munggah ndek Juanda wis wadah koyo ngono, wis bandarane koyo sepur. Tutuk kono ini harus di print lagi. Ayo printen kono, aku wis bayar kok. Enakmu dhewe aku dikon mudhun meneh. Aku gelem wis mudhun bareng sama loro balapan Melayu ngono. Ngelu aku kadang-kadang. Mulane aja sedih yen anjane duduk negara iki. Iki duduk negara-negara gak kaya ngono iku. Duduk Indonesia iki gak ngono iku. Nah, Indonesia ku tepak ya. Betul enggak? Siapa yang bilang Indonesia gak tepak? Nek gak tepak berarti duduk ngono. Lah nek Indonesia nek jero atimu, ngono ae kok repot. Ya ta gak? Ada di dalam mimpiku. Pamimpening atiku, pamimpin yang dadi pemimpin. Ngono ceritane. Jane ya tak gathuk-gathukno. Iki wis dicatet iki. Wah, yo. Pangimpen. Jadi itu pemimpin adalah orang yang diserai untuk mencapai impian orang yang menyerai gitu loh. Itu dari kata impen, itu aslinya gitu. Tapi ya iki mendadak perkara gak bener ya kabeh ana sing gak bener gitu. Allah iku Allah ta. Kono tak terusno. Anggitmu Allah iku jenenge Allah ta. Iku lak digawe awakmu gak kangelan. Jangan terus la ilaha illallah terus rumangsamu dhek ilah dan dia bernama Allah. Iku mek awakmu nyebute cek gampang. Gak mergo dhek Allah temenan jenenge. Lah apa Gusti Allah gak jeneng barang iku? Kata silaturahmi karo sapa? Jadi Allah butuh nama apa tidak? Ndak toh? Sapa terus sing jeneng lah sapa iku biyen? Nganggo bubur abang ta gak? Lah iya memang kita sepakat Allah sendiri yang memberi nama dirinya Allah. Sebutannya sebagai Tuhan dia ilah. Kalau di Indonesia Tuhan, di Jawa pangeran. Nah ngono sih. Tapi kok aja Allah sudah iku pangeran. Sik ta iku lame sebutan. Kon takono PTT, kon iku PT ta. Jawab ya apa PTE? Aja meneh Gusti Allah PTE dhewe lho gak ero. Makanya nama hantu itu juga jangan di ini ilmune redaktor Ma'iyah. Anggitmu nek gendruwo jenenge gendruwo ngono. Gak. Kon kenalan temenan. Mas gendruwo sampean niku sing jenenge sapa? Karo aku. Mbah-mbahku dhewe nyebut niku. Dia enggak jadi kita itu menyebut hantu itu karena image kita sendiri ono bunder-bunder kaya kelapa waget peringas-peringis kita jenengno glundung peringis tapi takono langsung cekel situ kan sing jenenge glundung peringis napa glundung peringis kan ya mboten ngertos lho
Jadi kan itu ayo dibongkar pikiranmu ya, dibongkar. Anggitmu apa? Sundel bolong mergo gegere ngono. Terus dhewe nyebut aku sundel bolong. Ya gak. Kanggone dhewe itu bukan bolong-bolong konsepmu. Betul tak? Dia sendiri enggak bilang bolong, dan dia sendiri tidak punya konsep bahwa itu bolong. Sama dengan banjir. Kon takono nek ana buahmu, bobot jar banjir. Ngono. Banjir lah, sapa sing jenenge banjir? Iku lak sebutanmu dhewe. Kita mboten. Ayo sekarang pikirannya diurai. Apa meneh? Kuntilanak. Iku mergo wedok. Jare Haryanto. Disebut kuntilanak mergo nek lanang. Jare Haryanto loh. Aku gak gelem nerusno aku. Wong-wong punya kecerdasan soal-soal begini. Gulaan kita dapur. Ya apa kan ya. Dan itu kan tipe-tipe image estetiknya orang Jawa. Nek wedok disebut kuntilanak, nek lanang disebut kontulana. Ternyata majelis mujahid ini murui ngono-ngono kuwi ya. Walah gitu ya teman sekalian. Jadi ini tadi kan kita ngomong makrifat. Jadi semua tolong dibersihkan kembali, disejatikan kembali, supaya soal pemimpin juga nanti kamu punya gagasan. Oke, lo terus sekarang pertentangan antara lo jarene nek menurut Quran kan alim, kudu pinter, kudu mengetahui segala hal. Kalau kamu sudah memiliki pengetahuan, maka kamu akan memiliki rasa kasih dan sayang. Jadi setelah alimul ghaib wasyahadah warahmanur rahim. Kalau kamu sudah warahmanur rahim, setelah alimul ghaib wasyahadah, baru kamu mencalonkan diri atau kamu otomatis diangkat jadi pemimpin untuk menjadi malik. Kan gitu. Wallahul malikul wal malikul kudus. Kalau kamu sudah jadi malik, kamu yang kudus. Kudus itu 5 ya 5. Bener ya bener. Uang di sini ya di sini, jangan di situ. Kudus itu suci. 4 kali 4 16. 5 kali 5 25. Masih ditodong senjata tetap selawe. Betul tak? Kok kayak duit piro ae tetap selawe. Ya diterima duit. Cuman tetap selawe. Aneh wong Jawa kalah iki. Musuh wong Jawa. Ya iki 26 ya kita kei sak ini. Diterima. Piro selawe. Duit wis kok terima lagi lah urusan sejen. Itu jadi Anda harus kudus. Ini tafsir anu aja, tadabbur saya. Kudus, kalau kamu kudus, maka kudus itu tidak hanya soal duit, tapi soal ketepatan policy. Jangan cuma ngomong, boleh demo asal jangan anarkis. Loh itu kalimat ke zaman Raja Namrud biyen kalimat iku. Klise iku wis diadruk mbok pirang ewu iku. Oh, iki arek demo bapak-bapak mulak bedol dhewe ngono ta atine. Bukan, ini anakmu, rakyatmu akan bertengkar satu sama lain, ya enggak? Podo-podo taksi, cegat-cegatan, tendang-tendangan, betul enggak? Ini anak-anakmu, rakyatmu akan bertengkar horizontal. Poinnya bukan demo dan anarki, poinnya adalah apa yang salah dengan polisi negara ini. Kok tidak segera ada antisipasi, tidak ada kepemimpinan. Kalau ada kepemimpinan kan ada yang namanya pengayoman, apa mana? Angon. Sing dingon iku sak golongan tak kabeh. Dadi nek ana wedhus gaprek ngono kan membela salah satu apa dingon ya apa carane gak gaprek-gaprekan. Sebab aku pengalaman nang wedhus. Gitu loh. Nah, bukti itu tidak ada kepemimpinan, oke ya. Tak singkat aja yang 14 Asmaul Husna. Jadi kalau kamu sudah malik, kalau kudus, kamu akan membuat salam, kamu akan menciptakan keselamatan semua pihak. Tidak ada urusan kafir, tidak kafir nanti dulu. Ini soal kata kerja, bukan kata benda, bukan soal identitas.
Jangan keliru. Kalau Anda salam, Anda sudah menyelamatkan, polisinya menyelamatkan, ada penggusuran pun sudah dipersiapkan sebelumnya. Kayak di Jogja zaman Pak Heri Yudianto itu, kelidian dibangunin gedung dulu, ditawari, dijak diskusi, dijak ngerasa nong, kena gak seneng gak apa-apa, metuwo. Jadi semua dipersiapkan dulu. Ya, itu namanya saling menyelamatkan. Kalau kamu berlaku kudus dan menyelamatkan semua pihak satu sama lain, maka kamu akan mukmin. Kamu adalah orang yang dipercaya dan orang yang percaya. Gitu ya. Terus muhaimin, maka kamu bisa memelihara stabilitas. Katakan ini ya. Terus aziz, karena kamu itu kudus, kamu salam, kamu mukmin, maka dan kamu muhaimin, maka kamu aziz, maka kamu kuat. Tidak perlu dijaga siapa-siapa, kamu tetap kuat. Tidak perlu pencitraan, tidak perlu bantuan siapa, kamu tetap kuat. Kalau kamu bertahan kuat karena terus menerus kudus, terus menerus salam, mukmin, muhaimin, maka aziz semua akan meningkat menjadi jabbar. Engkau tidak hanya kuat, tapi engkau gagah perkasa sebagai pemimpin yang dicintai. Jabbar. Terus ba'da jabbar, mutakabir. Mutakabir ini jangan, mutakabir ada subjek yang mentakaburi, yang takabur. Takabur ini haknya Allah. Cuman saya mentadaburi, takabur itu artinya ini loh. Kamu punya masalah, kamu mentakaburi masalah, ngerti? Kamu gedeni masalah gede, tapi aku lebih gede, kata apa kok? Ngerti ya? Mentakaburi masalah, bukan mentakaburi orang lain. Kamu harus takabur kepada dirimu sendiri, betul enggak? Kon ojo sombong-sombong kamu. Kon taat kon karo aku. Aku duwe iman nang Gusti Allah, kon kudu taat. Nafsu taat karo aku. Itu namanya kamu mentakaburi diri sendiri. Itu namanya mutakabir. Itu tadabbur lah kira. Terus subhanallahu amma yusyrikun. Nah baru nanti wallahul khaliqul, maka Anda akan jadi orang yang kreatif betul menciptakan fenomenologi. Baru Anda menata, musawir Anda memperindah,nya kan gitu dan seterusnya. Pokoknya intinya saya ngambil soal kepemimpinan dari surat Al-Qasr ini, awalnya adalah pinter, mengetahui. Loh bertentangan dong sama An-Nabi Al-Umi sama Abdan Nabi. Oh ternyata tidak. Karena alim di situ adalah alimul ghaib, bukan alimud dunya, bukan alimul ilmi, bukan alim yang lain-lain, tapi mengetahui sesuatu yang gaib. Yang gaib apa? Kuntilanak. Enggak. Yang gaib adalah aktivitas dinamis setiap orang untuk menembus sesuatu yang sebelumnya dia belum tahu. Gak usah alimul ghaib ingin lho, muta'alimul ghaib. Nek menungso muta'alim ya, mempelajari. Nek Allah alim. Ya, maksudnya lho, kon ngecek ghaib tak gak ngarepmu. Ghaib tak gak. Anakmu sekolah ghaib tak gak kok nilainya piro. Jadi kamu dinamis menembus kegaiban itu. Iki kok tadi tak gak aku. Ghaib tak gak. Ghaib. Aku takon, meneh ghaib tak gak. Sing gak gaib apa? Kon mati tak gurung meneh. Gaib. Sing gak gaib apa di dunia iki? Kon percaya karo sing ketoke gak gaib iki? Ternyata gaib kabeh. Jadi muta'allimul ghaib. Jadi oh iki kok ngene, iki kok ngene, iki kok ngene, iki kok ngene. Oh makanya ada futurologi, ada faltandur nafsu ma qaddamat lighad, ya toh? Dengan diawali itakullah, suma itakullah lagi setelah qaddamat lighad. Jadi selalu ada dialektika, takwa melihat ke depan, takwa melihat ke depan. So kalau takwanya tidak rutin dan tidak ajak, maka melihat ke depannya akan berlabuh. Gitu teman sekalian. Oke. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, yang sekarang kita harus cari pulang dari sini adalah kira-kira nek dadi pemimpin iku muatane kudu apa ae. Jadi sekarang kita lebih ngomong kualitatif. Pintere ta apike. Api tapi nek goblok ya apa? Angel lah ya. Ya nek wong Jawa yang ngono iku, teh tak kopi nggih nek asal kali-kali ini. Nggih teh nggih kopi lah ngono.
Pinter tapi yen saged nggih pinter nggih. Sik nek upama kepeksane ana sing pinter tapi gurung karuan apik, ana sing apik tapi gurung karuan pinter, milih sing ndi? Tetep milih apik ngono ya. Tetep milih apik. Nah, wong apik adalah orang yang punya itikat baik dan dihidayai oleh Allah untuk alimul ghaib atau muta'alimul ghaib. Pemimpin perlu hidayah Allah enggak? Meskipun pemimpin rumah tangga, meskipun pemimpin atas dirimu masing-masing, kan ini dirimu masing-masing kan rakyatmu juga. Engkau adalah rakyatmu, engkau adalah pemimpin dari rakyat yang sebenarnya adalah dirimu sendiri. Kamu perlu nggak kegaiban? Dirimu gaib nggak? Gaib, gaib nemen kan? Nah, untuk hal-hal kegaiban yang tingkat ringan, periksa nang lab. Ya dah, itu untuk menembus kegaiban sing ringan-ringan. Ya terus kok kena virus lupus, kok kena virus apa? Iku kan cara mengecek iya tak gak iku ya. Nek virus ana obate gak ana obate. Nah sing gak ana obate iku sing gampang. Karek pasrah nang Gusti Allah enak asa. Nek sing ana iku terus opname ngene-ngene malah angel iku. Sing gak ana obate iku sing enak. Lah bener tak gak ya? Sebab langsung nek ngene mboten enten obat itu mriki ya napa sampe. Wis terserah sampean pun. Ngono ta? Malah gak ana biayane to. Ya. Nggih ta mboten? Wis, ngerti kan saiki rahasiane urip. Luwih enak ngono iku. Gitu loh. Ya nek kon markesot, ndi markesot ono tak gawe wong. Ya nek markesot nang rumah sakit diobati tambah gatel kabeh soal obat mulai gelem bayar. Satpam nguber, Pak sampai tadi belum bayar. Bayar apa? Ya, sampai mau berobat. Ayo masuk berobat nang kantor polisi ya ini ya. Kita belum bayar. Bayar tuh pakai apa? Ya pakai uang. Lah saya kan tidak punya uang kok disuruh bayar. Sampai ngutak sampai di endi. Ya tambah digoblok-goblok nang rumah sakit. Ya nek sampean kendel koyo markesetnya ya apik. Gitu. Ejo sih. Tambah digoblok-goblok nang koyo blontang. Blontang utang Kartolo gurung nyaur malah rabi meneh. Kartolo muring-muring kon niku utang gak nyaur malah rabi meneh. Kon niku ya apa sono kanca rabi meneh gak ngewangi malah lagi utang. Ya apa kan coba. Lak tepak wong Surabaya iki wis. Sing kene kudune hak muring-muring malah diuring-uring. Oke, jadi teman-teman sekalian, kualitatif yang kita omongkan sekarang kualitatif kepemimpinan baik atau pinter, dan ternyata tidak bertentangan antara fakta Rasulullah an-Nabi al-Umi dan abdan Nabiya tadi dengan alimul ghaib wa syahadah. Karena ini kan terbukti setelah demo taksi kemarin kan pemerintah tidak alimul ghaib. Pemerintah tidak mengerti apa yang akan terjadi. Seharusnya mereka bisa simulasi dong. Belum lagi kalau Anda ngomong bahwa Anda harus ngerti peta modalnya, itu kantornya di mana itu? Berbasis online itu kantornya di Jakarta apa di Amerika apa di Cina apa di mana? Di sini nih kantor pusatnya atau unitnya saja, cabangnya saja. Nah, ini urusannya bukan hanya soal taksi dan online. Ini urusannya adalah satu sistem besar. Lihat apa sih kan? Nah, kata munafik ini yang dihindarkan oleh media massa. Karena seluruhnya itu kemunafikan. Ngakuni demokrasi padahal duduk, ngakuni pembangunan padahal duduk, ngakuni infrastruktur padahal itu bukan soal infrastruktur, itu kan cuma buangannya namanya infrastruktur. Sesungguhnya adalah perjanjian modal besar internasional. Doa saya tadi jelas kok. Ya Allah, berikanlah Republik Indonesia pemimpin yang kafir, strip musyrik, strip munafik, yang berbuat dolim kepada rakyatnya. Cek jelas arek-arek gue oleh gelut. Bahkan kalau kecil-kecil, ya Allah hentikan semua acara-acara Islam di televisi nasional. Nah sing cilik-cilik gak apa-apa lah. Aswaja, TV Songo, ada TV, Do TV, cilik-cilik gak masalah. Cilik itu kan dimaafkan Allah. Cilik kok. Jadi masuk kon melarat terus gak disembur kan gak juk nemen sampean. Nonton dunya pun koyo ngoten jadi.
nopo sing kula niki njupuk nopo lah nggih ngotel-ngotel tok didik niku lho. Jadi aku tetap pertimbangan saya asal orang di bawah, orang kecil kan saya selalu ladenin. Anda lihat sekretariat kami Kiai Kanjeng di Kadipiro itu pokoknya nek tekan desa ndiae itu 90% langsung iya, tinggal masalah teknis kan gitu. Tapi makin naik makin ditolak. Di atas bupati 95% ditolak. 5%-nya ini kalau ada sesuatu yang sifatnya memenuhi akhlak, memenuhi akidah dan memenuhi silaturahmi masih mungkin yang 95% diselamatkan oleh 5%. Tapi semakin rendah, semakin kecil, semakin kowe iki abdan gitu. Kawula semakin saya mau. Dan kita ini kan mek nandur Mas mak iya nih.